Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Hendriani, NIM 21192 dari kelas RA2 semester 5, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Brimageraha. Mata kuliah Hukum Humaniter Internasional. Dalam kasus yang disajikan oleh Ibu dosen yaitu tentang perlindungan hukum terhadap anak korban, peran dalam perspektif hukum humaniter internasional. Dalam studi kasus penelitian tentang tawanan perang anak Palestina oleh Israel. Dalam jurnal ini menurut saya metode yang paling cocok adalah menggunakan yuridis normatif, karena jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangannya, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan tidak terlepas dari aturan yang ada pada hukum internasional, dengan mengkhususkan pada peraturan yang mengatur tentang hukum humaniter internasional. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif dan teknik studi dokumen, menggunakan bahan hukum yang membahas mengenai teori-teori hukum humaniter internasional, khususnya pada Konvensi Jenewa 1949. Dalam pembahasan di sini yang akan dibahas yaitu mengetahui perspektif hukum humaniter internasional terhadap tindakan tentara Israel yang melakukan penyisaan terhadap tawanan anak Palestina tersebut, mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban perang antara Palestina dan Israel yang dilakukan oleh pihak Israel dan sanksi yang dapat diterapkan pada Israel sebagai pihak yang melanggar ketentuan hukum humaniter internasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan perlindungan yang harus didapatkan oleh anak-anak korban perang ini merupakan kehidupan yang layak, seperti mendapatkan asupan makanan yang cukup, pakaian, serta perawatan medis dan tempat tinggal yang layak. Sejauh ini yang dilakukan oleh pihak Israel telah melanggar ketentuan hukum humaniter internasional, yang dimana itu melanggar HAM, yang merupakan tindak kekerasan terhadap anak yang telah dijadikan tawanan oleh pihak Israel tersebut. Pihak PBB beserta negara yang terlibat pada Konvensi Jenewa 1949 seharusnya bertindak secara tegas terhadap apa yang dilakukan oleh pihak Israel terhadap tawanan anak tersebut. Tawanan perang wajib mendapatkan jaminan kesehatan juga. Dalam hal ini, negara yang menahan tawanan perang wajib menjamin pemeliharaan yang tersebut. Mereka perawatan kesehatan dibutuhkan oleh mereka. Adapun sanksi yang dapat diterapkan kepada Israel adalah membawa kasus penahanan dan penganiayaan anak ini ke Mahkamah Pidana Internasional agar dapat langsung diinvestigasi, dan apabila diinvestigasi ini telah memenuhi yurisdiksi, maka Mahkamah Pidana Internasional akan memproses pengadilan dapat dijalankan, sehingga sanksi yang dapat diterapkan Mahkamah Pidana Internasional yaitu hukuman yang tidak melebihi batas tinggi 30 tahun ataupun hukuman penjara seumur hidup. Pembahasan hukum internasional tidak selalu membahas tentang hukum antar negara saja, tetapi hukum internasional juga membahas tentang hukum humaniter atau hukum berperangan, atau bisa disebut juga HAI. Bagian dari hukum internasional merupakan salah satu alat cara yang dapat digunakan setiap negara, termasuk oleh negara damai, negara netral, untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat maupun anggota militer akibat perang yang terjadi di berbagai negara. Dan di sini juga ada perlindungan hukum terhadap anak korban perang antara Palestina dan Israel yang dilakukan oleh pihak Israel. Hal ini bertentangan dengan aturan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa ketiga 1949, di mana dalam pasal 105 disebutkan tawanan perang berhak atas bantuan salah seorang tawanannya, pembelaan seorang pembela, atau pengacara yang cakap pilihannya sendiri. Dan dalam hukum humaniter internasional terdapat dua sumber, yaitu hukum Jenewa dan hukum The Hague. Hukum Jenewa itu bisa disebut Konvensi Jenewa dengan fokus utama yang perlindungan terhadap korban perang, dan yang kedua ada hukum Den Haag yang dimana mengatur mengenai sarana dan metode di dalam perperangan serta usaha dari PBB yang menjamin pengayoman perlindungan hak asasi manusia di dalam situasi konflik bersenjata tersebut. Dapat saya simpulkan, jurnal ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif. Pihak PBB beserta negara yang terlibat Konvensi Jenewa pada 1949 harus bertindak secara tegas terhadap apa yang dilakukan Israel terhadap tawanan anak tersebut, karena sejauh ini yang dilakukan oleh pihak Israel telah melanggar ketentuan hukum humaniter internasional, yaitu melanggar HAM yang merupakan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang telah dijadikan tawanan oleh pihak Israel.
Sanksi yang dapat diterapkan kepada Israel yaitu hukuman penjara tidak melebihi batas tertinggi 30 tahun atau hukuman penjara seumur hidup oleh Mahkamah Pidana Internasional. Istilah dari hukum humaniter secara lengkap di dalam Protokol Tambahan 1 1977 disebut sebagai International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict. Perlindungan hukum terhadap anak korban perang antara Palestina dan Israel yang dilakukan oleh pihak Israel, hal ini sangat bertentangan dengan aturan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa ketiga 1949, di mana dalam pasal 105 telah yang tadi saya sebutkan. Dan terdapat dua sumber di hukum humaniter internasional, yaitu hukum Jenewa dan hukum Den Haag. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.